Belum kuat suaranya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Desember, minggu kedua. Dan itu adalah sukacita yang besar dalam hidup kita dan bagi seluruh dunia. Di mana-mana terdengar nyanyian-nyanyian Natal. Bahkan mungkin di rumah kan kita sudah terkasih. Di tempat ini, di tempat ibadah kita, suasana Natal terasa juga. Karena sudah beberapa dihias aksesoris Natal. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini ada damai Natal di hati kita. Katakan amin. Baik, kita siapkan hati kita, siapkan catatan saudara yang pastinya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya. Yang percaya katakan aye. Juru firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, yang sudah disiapkan Bapak Gembala kepada kita, yaitu bintang timur sebagai tanda kelahiran Yesus. Karena ini sudah masuk di bulan Desember, sambungan firman Tuhan pada minggu yang lalu kita akan sambungkan lagi dia di bulan Januari. Jadi masih ingat, masih sampai di 2 raja-raja. Baik, bintang timur sebagai tanda kelahiran Yesus. Buka Alkitab saudara, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Kita akan bergantian, Bapak Ibu, saya ayat pertama dan jemaat Tuhan selanjutnya. Untuk itu pastikan suara saudara kencang, suara saudara dengar sendiri. Tetangga saudara kalau boleh dengar juga. Katakan amin. Sudah dapat? Sudah dapat? Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, jemaat Tuhan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan kepada kita, katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah memberikan tanda di langit berupa bintang di timur. Dan berapa jumlah bintang menandakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia?
Tentunya hanya satu. Dan yang jadi pertanyaan kepada kita, apakah semua orang melihat bintang tersebut? Kalau boleh saya katakan, kemungkinan besar mereka melihat, tetapi mereka tidak respon akan tanda bintang itu. Ketika mereka melihat, itu biasa saja. Itu adalah tanda langit dan lain sebagainya. Dan kita akan pelajari di Matius 2 ayat 1 sampai 12, ada 3 kelompok utama orang-orang yang melihat bintang yang bertanda lahirnya Mesias. Yang pertama, mereka yang tidak tahu dan tidak percaya. Perhatikan Alkitab saudara, di pasal 2 sampai pasal yang ketiga. Yang pertama tadi, mereka yang tidak tahu dan tidak percaya. Saya bacakan kepada kita. Dan bertanya-tanyalah, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ini adalah perkataan orang-orang Majus kepada Raja Herodes. Perhatikan di ayat ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejutlah ia berarti dia tidak tahu apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang Majus itu. Tanda-tanda kelahiran Sang Juru Selamat itu, Raja dunia, Raja yang agung dan mulia itu. Mereka terkejut. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, otomatis mereka juga tidak percaya. Dan setelah mereka mengetahuinya, mereka tidak juga percaya. Dan inilah kelompok yang pertama, yang mereka yang tidak tahu dan tidak percaya bahwa bintang timur itu berkaitan dengan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Bagi mereka, bintang itu hanyalah bintang biasa. Mungkin ada sedikit keistimewaannya, tetapi tidak ada kaitannya dengan kelahiran seorang raja Yahudi. Kita langkahi ayat yang ke-7. Perhatikan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan sesudah itu aku akan menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, perhatikan kata diam. Diam-diam. Kalau kita selidiki kata ini, saudara, biasanya ada maksud dan tujuannya. Perhatikan, lalu dengan diam-diam. Dia menanyakan itu ada maksudnya, bukan karena ketulusan hatinya. Dia tahu, dia dengar kabar dari orang-orang Majus ini. Tanda di timur itu adalah tanda berkaitan dengan kelahiran Sang Juru Selamat. Dia tidak mau disaingi. Dia tidak mau ada raja yang lain selain dari dia yang sedang duduk di tahta kerajaan di Yerusalem. Dia tahu setelah mendengar kabar itu, tetapi dia tidak percaya. Hal yang sama juga terjadi hari-hari ini, bahwa tidak semua orang tahu dan tidak semua orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, pencipta langit dan bumi. Mereka hanya berkata bahwa Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Itu bukan Allah kita. Kegembiraan yang sekarang ini orang Kristen merayakan di mana-mana, itu Allahnya orang Kristen. Kalau boleh saya katakan, mereka juga mendengar tentang Kristus.
sudah sampai di seluruh dunia. Lewat medsos, televisi, radio, koran, dan lain sebagainya. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya hal itu. Itu adalah hoax. Itu tidak mungkin. Keadaan zaman 2000 tahun yang lalu terjadi juga di tahun ini juga. Terjadi juga di zaman kita banyak yang tidak mengerti. Tetapi kita jemaat Tuhan yang sudah mendengar dan mengerti. Biarlah hal itu menjadi kegembiraan dalam hidup kita. Jangan pura-pura tidak tahu. Itu bahaya. Katakan kiri kanannya, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan diam-diam. Haleluya saudara kekasih. Haleluya saudara. Kegembiraan kita adalah kabar ini. Bukan karena kalau ada baju baru dan lain sebagainya. Oke lah, anak-anak kita kegembiraannya di hari Natal adalah hadiah. Pakaian-pakaian, sepatu itu wajar. Karena kita melihat usia mereka. Tetapi bagi kita, sukacita yang besar ketika kita bisa sampai di bulan Desember. Ada yang tidak sampai loh. Benar demikian? Jemaat Tuhan benar demikian? Iya. Tapi bersyukur untuk itu saudara, kita bisa sampai di bulan Desember itu. Di bulan Desember ini. Dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Itulah yang kita perlu syukuri. Katakan amin. Oke, kita pelajari yang berikutnya. Yang kedua. Saya harap kelompok yang pertama tidak ada di sini. Di sana. Katakan amin. Baik, kelompok yang kedua. Mereka yang percaya namun tidak peduli. Sekali lagi, mereka yang percaya namun tidak peduli. Perhatikan kembali Alkitab saudara di 4-6. Saya mohon jemaat Tuhan baca kembali 4 dan 6 dengan suara yang keras. 3 ya. Belum semua, perhatikan Alkitab saudara. Jadi konsentrasi, Alkitabnya tetap dibuka ya. Oke, Matius 2, 4 dan 6, 3 ya. Ya, stop saudara. Di ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Maka, minta maaf, dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Artinya, saudara kekasih, mereka sudah mengetahui. Kelompok ini adalah semua imam, kepala dan ahli Taurat. Dengan kalimat yang sudah kita baca, artinya mereka juga sudah mengetahui. Mereka percaya bahwa saudara yang kekasih di ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Mereka sudah mengerti, saudara kekasih, bahwa ada tertulis dalam kitab para nabi, kitab perjanjian lama. Mereka percaya akan terjadi hal itu karena mereka tahu. Mereka kan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Pastinya mereka mengetahui kitab itu. Namun mereka tidak peduli. Mereka tidak respon ketika tanda itu muncul, ketika tanda itu datang, bintang itu datang.
tidak peduli. Alkitab tidak mencatat para ahli Taurat, imam kepala itu datang juga mencari di mana bintang itu. Mereka juga berniat untuk mau menyembah dia. Tidak demikian. Mereka tidak peduli. Itu adalah kelompok kedua. Mereka yakin bahwa bintang timur itu adalah tanda lahirnya seorang raja Yahudi. Karena telah dinubuatkan sebelumnya pada nabi. Tapi saudara kekasih, mereka tidak berbuat apa-apa. Bahkan tidak mempedulikan fenomena bintang tersebut dan momen lahirnya Yesus Kristus. Mereka tidak peduli. Itu kan hanya sekedar ditulis di kitab. Itu tidak penting untuk dipedulikan. Tentunya kita tahu bahwa semua orang Kristen yang ada di seluruh dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Termasuk kita jemaat Tuhan. Benar? Benar? Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Akan tetapi tidak semua orang percaya melakukan firman Tuhan. Mereka menjadi orang Kristen yang apatis, acuh, tidak peduli, masa bodoh dengan keselamatan. Itu hanya sekedar fenomena, sekedar merayakan Natal, tetapi tidak ada perubahan hidup tahun demi tahun. Tinggal berapa minggu lagi kita akan selesaikan tahun 2022. Kita akan menempuh atau menjalani tahun 2023. Adakah satu pertanyaan yang besar di hati kita? Apa yang saya buat untuk Tuhan sepanjang tahun ini? Karakter apa lagi yang mengikat saya, yang menghalangi saya dekat dengan Tuhan? Sifat apa yang saya harus ubah? Bukannya sekedar kita dengar ada Natal lalu begitu saja, berlalu begitu saja. Makanya firman Tuhan minggu yang lalu kita sampaikan dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita dengar, kita aplikasikan dalam hidup kita, kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan kita merasa bodoh. Bulan depan, tahun depan dia bertobat. Kan ada kasih karunia Tuhan. Tidak apa-apalah sekali-sekali. Kapan lagi? Di bulan Desember ini momen yang paling mantap pun. Rayain dengan hal-hal yang aneh-aneh. Kapan lagi nikmati hidup? Tidak, saudara. Jangan kita ada di kelompok ini. Banyak orang menghias salib, tapi mereka mabuk terus. Banyak yang mempercantik gereja, tapi orang yang mempercantik gereja tidak mempercantik dirinya, karakternya, hidupnya. Mereka tidak peduli akan itu, saudara. Mereka tidak peduli akan makna Natal itu. Dengar jemaat Tuhan, mari kita peduli akan makna Natal sesungguhnya, supaya kita tahu bersyukur. Katakan amin. Ketika kita tahu makna Natal sesungguhnya, kelahiran Sang Juru Selamat itu, saudara tidak akan tahan dalam hadiratnya. Saudara bisa meneteskan air mata begitu besarnya anugerah Tuhan. Amin. Amin. Iya, saudara. Jangan menetes air mata ketika ada masalah dan kau murang-murang di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur akan kebesaran Tuhan. Kita bisa sampai di tahun ini. Katakan amin. Katakan amin. Tahan hati kita. Ketika lagu tadi dinyanyikan besar Allahku, itu sudah biasa kita nyanyikan. Tapi ketika kita nyanyikan itu benar-benar kita rasakan bahwa Allah kita itu besar, Allah kita itu hidup.
saudara, mari kita bersiap untuk menghadapi tahun depan bersama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Karena itu yang Tuhan kehendaki, ya, agar kita hidup baru sesuai dengan firman-Nya. Buka kita saudara 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Perhatikan Alkitab saudara, saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita ada di dalam Kristus. Perhatikan, bukan berarti karena kita orang Kristen ya. Tidak semua orang Kristen ada di dalam Kristus. Setelah kita percaya dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita, artinya kita menjadi ciptaan baru. Dan setelah kita menjadi ciptaan baru, firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu apa itu pendeta? Adalah hidup di dalam lumpur dosa. Tuhan sudah yang menjadikan kita baru. Kalau boleh saya katakan, baju kita yang kotor dicuci jadi baru. Jadi jangan kembali lagi di hidup yang lama. Tetaplah saudara di hidup yang baru yang sudah diberikan Tuhan, dihadiahkan Tuhan kepada saudara. Itu penebusan. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allah kepada kita. Katakan amin. Ketika kita bekerja, di ladangkah, di sawahkah, pasti ada bagian tubuh kita yang kotor. Baju kita, istilahnya di sini dadolek, ya saudara ya. Nah, ketika kita masuk di rumah, sebelum kita beristirahat atau kita makan dan lain sebagainya, kita mandi. Benar ya? Kita mandi dan kita segar. Kita pakaikan baju yang sudah bersih. Dan kalau kita sudah bersih, mungkin ada pekerjaan tertentu yang harus kita kerjakan. Kadang-kala kita nunda, nantilah, karena saya sudah bersih. Tidak mungkinlah saya babat rumput lagi, saya sudah bersih. Benar demikian? Benar demikian? Benar saudara, karena saya alami kadang kalau saya sudah mandi, ya Bapak bilang buat ini, aduh, Papi lah yang buat. Saya sudah mandi pakai makeup leh, pakai krem malam leh. Ini krem malam saya tidak bisa kena sinar matahari leh. Awi kata Bapak, begitulah ya sudah Bapak goreng lah. Karena ibu-ibu sudah bersih-bersih ya toh, sudah pakai krem malam leh. Pidi dapur leh, oseng-oseng bau bawang leh. Ya saudara, kita tidak mau lagi. Ya, tidak tahu yang lain, tapi saya demikian. Jadi saya usahakan semua selesai baru saya mandi. Haleluya saudara. Kira-kira saya kasih contoh demikian. Ya, jadi kita sudah ciptaan baru. Ya, yang baru itu sudah kita kenakan. Jubah yang baru kita sudah kenakan. Jangan mau lagi pakai jubah yang lama. Amin. Jangan kembali lagi ke sana. Tidak ada artinya. Mari kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Katakan amin. Katakan amin. Di poin yang ketiga, itu kelompok yang kedua saudara ya, imam dan ahli Taurat. Mereka percaya karena ada di kitab Nabi, tetapi mereka tidak peduli. Bagian ketiga, mereka percaya dan bertindak sesuai firman Tuhan. Katakan itu saya. Belum semua. Mereka yang percaya dan bertindak sesuai firman Tuhan, katakan itu saya. Lagi itu saya. Lagi itu saya. Amin. Di ayat 9 sampai 11 perhatikan. Setelah mendengar kata-kata raja itu,
Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Nah, perhatikan saudara, mereka percaya dan bertindak sesuai dengan firman. Ini adalah berbicara orang-orang Majus. Dan tahukah saudara, orang-orang Majus ini yang dari Babel, dari timur, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang bangsawan. Kenapa? Karena kita tahu mereka membawa persembahan-persembahan yang bagus punya. Yang bagus pun. Apa itu saudara? Emas, kemenyan, dan mur. Kelompok ini adalah orang-orang Majus. Mengapa dikatakan bahwa mereka bertindak? Karena Alkitab menyatakan bahwa mereka datang dari timur. Beberapa teolog menafsirkan bahwa timur di ayat tersebut adalah Babel yang berjarak kira-kira 800 km dari Yerusalem, yang pada zaman itu membutuhkan 4 bulan perjalanan. Mereka memakai unta. Jadi saudara kekasih, walaupun ya harus menempuh perjalanan yang demikian jauh serta lama, orang Yahudi itu mereka melakukan dan mereka bertindak. Kita kembali ke ayat yang kedua. Di ayat B, kami melihat di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mereka percaya dan mereka bertindak. Mereka tidak duduk diam dan menunggu juru selamat itu, tidak. Mereka bertindak. Orang Majus juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan oleh karenanya mereka membawa persembahan seperti emas, saya sudah katakan tadi, kemenyan, dan mur. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa mereka akan berjumpa dengan raja itu. Jadi ketika mereka bertemu mereka dengan bayi Yesus, mereka tidak hanya ingin menyembah, tetapi juga memberikan persembahan. Jadi orang Majus ini bukan orang biasa. Mereka adalah raja-raja dari timur. Kalau saudara kekasih, memang ini tidak secara eksplisit dicatat di ayat yang sudah kita baca tadi, tetapi penafsir kitab, jumlah orang Majus yang menjumpai bayi Yesus itu ada 3 orang. Artinya yang saya katakan tadi tidak secara eksplisit, artinya tidak tercatat di Alkitab kita, tetapi mereka punya dalil bahwa orang Majus itu 3 orang. Kenapa demikian? Karena mereka melihat dari bentuk persembahan mereka. Kekasih, begitulah mereka semangatnya mau melihat juru selamat itu, karena mereka tahu juru selamat itu yang memberikan kehidupan kepada bangsa, kehidupan kepada mereka. Katakan amin. Katakan amin. Saking mereka senang menyambut bayi Yesus itu, mereka mempersiapkan persembahan mereka. Kalau di daerah saya, kalau ada ibu-ibu yang sedang melahirkan, enak. Kenapa enak? Tiap hari gantian keluarga bawa bubur, bawa telur, bawa sup ayam, sup babi. Saya berkata sama bapak, kalau saya waktu itu contohnya melahirkan di sana, wih, saya tambah besar. Kenapa? Tiap hari gantian loh, pagi si anu, sore si anu, sampai sebulan. Iya. Dan setiap orang yang melihat bawa oleh-oleh, bawa sabun lah. Jadi ibu-ibu yang melahirkan tidak pusing dengan sabun, dengan bedak babynya. Keluarga sudah bawa itu. Iya, saudara. Itu memang kebiasaan di sana. Jadi waktu keponakan kami lahir, saya bilang, saya telepon, maaf
Saya kasih doa saja. Iya, tidak apa-apa Ibu Pendeta. Tidak apa-apa Pendeta. Waktu Joy sudah ada kiriman dari sana. Saya bilang sama Bapak, nggak usah dipikirkan itu, nanti saya telepon. Kami kasih doa saja ya, sehat-sehat. Iya katanya. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi saudara kekasih, demikian di zaman itu mungkin juga. Artinya mereka sudah menyediakan persembahan mereka kepada baby itu, kepada anak itu. Jadi saudara kasih, begitulah respon mereka, tindakan mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka langsung bertindak. Mereka mencari dan menemukan bayi itu. Katakan amin. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, firman Tuhan berkata di Yesaya, engkau akan menemukannya. Katakan amin. Siapa yang sudah menemukan Yesus di sini? Katakan amin. Sudah ketemu dengan Tuhan? Haleluya saudaraku. Haleluya. Nah, Alkitab pun menjelaskan bahwa dari ketiga kelompok manusia yang menyaksikan atau mengetahui keberadaan bintang itu adalah kelompok orang Majus, dan mereka bertemu dengan Yesus. Sedangkan kedua kelompok yang sudah kita pelajari tadi, Raja Herodes kelompok pertama, kelompok kedua itu imam, kepala, dan ahli Taurat, mereka tidak menemukan bayi Yesus. Sehingga Herodes selanjut di ayat itu saudara kekasih, dia merencanakan membunuh bayi di umur berapa saudara? 2 tahun. Kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di sini, kita percaya dan kita bertindak. Ketika kabar disampaikan kepada kita, kita punya respon. Baik kabar itu kabar buruk, kabar baik, pasti ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk bertindak. Dan ketika kabar tentang Yesus, kabar kebenaran firman disampaikan kepada kita, kiranya ada sesuatu di dalam kita bergerak untuk mengerjakannya, bertindak mengerjakan, dan kita akan menemukan hal-hal yang baru di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Dan itu adalah sesuatu gairah yang sangat luar biasa. Jadi hidup kita tidak biasa-biasa saja. Ada spiritnya, ada semangatnya ikut Tuhan, ada semangatnya melayani Tuhan. Bukan kembali hari Minggu, demikian terus. Tetapi ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Kenapa? Karena kita berusaha untuk bertindak. Katakan amin. Katakan amin. Kiranya kita ada di kelompok 3 ini, seperti orang-orang Majus. Dan ketahui Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, dan itu kita sudah dengar, sudah disampaikan kepada kita. Dan saya percaya kita percaya hal itu. Tuhan Yesus akan datang. Kita memang tidak tahu kapan Tuhan kita datang, jam berapa, hari apa, minggu keberapa, bulan keberapa, tahun keberapa, tidak. Tetapi kita sudah mendengar dan melihat tanda-tanda zaman, dan kita percaya akan hal itu. Untuk itu, hendaklah kita bertindak, hendaklah kita respon dan peduli dengan menjaga hidup kita, dengan berjaga-jaga sesuai dengan kebenaran firman. Kalau di hati kita ada was-was, kita akan berhati-hati. Contohnya, saya akan jalan dan orang sudah berkata kepada saya, pas di line itu ada lubang, ya, hati-hatilah. Waktu saya pernah jatuh di lelai, Pak Masih sudah ketawa ini. Waktu saya jatuh, Pak Masih yang jemput sama Pak Alvin, saya tahu. Saya begini ya. Dan Pak Alvin bilang, puji Tuhan masih bisa jalan. Pak Alvin siapa atau Pak Masih? Puji Tuhan ibu masih bisa jalan kok. Ya, puji Tuhan, biasa orang Indonesia ya toh. Terputus pun tangan, syukur masih ada tangan satu lagi ya toh. Jadi saudara kekasih, waktu saya pergi ke, kalau tidak salah ada jiwa di lewat Utomo itu ke atas lagi, yang Ibu Romi itu pada daerah itu ya, saya tidak tahu ya. Jadi Papa bilang, perhatikan yang lewat perkantoran itu ada lubang besar, jadi agak pinggir jalannya. Sebelum sampai ke situ saya sudah hati-hati, karena saya tidak tahu di mana itu. Sebelum masuk kan ada yang itu yang mau belok ke sini ya,
saya tidak tahu nanti saudara tahu lah ya itu ya. Sini itu, saya sudah pelan-pelan. Saya masih lirik-lirik di mana itu dikatakan Bapak. Karena Bapak yang bilang ngomong itu, karena saya sudah berhati-hati karena sudah pernah jatuh. Ya, saya sudah hati-hati, was-was. Kapan tiba itu saya ada di lubang itu? Ya, jadi saya hati-hati betul saudara. Saya sudah was-was dan saya temukan ada lubang memang. Untung saja sudah diberitahukan. Nah, saudara kasih perhatikan. Kita sudah mengetahui bersama. Amin. Berwas-waslah, berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Entah sore, entah malam, atau besok, atau tahun depan. Kita tidak tahu. Untuk itu mari kita percaya dan bertindak. Kita lakukan kebenaran firman. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Lagi, katakan amin. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Kita tahu itu tidak benar. Mari jangan kita kerjakan terus. Amin saudara. Amin saudara. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang di kelompok ketiga itu orang-orang majes. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, tutup Alkitab saudara. Saya sudah selesai berbicara.